In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, sebagaimana disabdakannya bahwa begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini hingga Engkau mengaruniakan Putramu yang tunggal menjadi manusia bagi kami dalam diri Yesus Kristus. Kami bersyukur atas jalan kebenaran dan hidup yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga kami dapat senantiasa membangun pengharapan di dalam Dikau melalui setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan yang positif dalam kehidupan bersama untuk menjadi tanda-tanda kehidupan yang dipenuhi dengan kasih karunia, damai, sejahtera, dalam semangat kerukunan dan persaudaraan yang sejati tanpa diskriminasi. Kami persembahkan doa kami ini kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 65 ayat 17 sampai 21. Beginilah firman Allah, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorai untuk selamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya, kita baca dalam konteks Minggu Prapaskah yang keempat, yakni Minggu Letare, Minggu Sukacita. Sukacita karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, dan kasih itu dalam rupa pribadi Putra Allah
yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam diri Yesus Kristus. Inilah ajaran iman Kristiani kita berdasarkan Injil Yohanes bab 3 ayat 16 yang pada hari Minggu Prapaskah kemarin, Minggu Prapaskah keempat, sudah kita baca dan kita renungkan. Kitab Nabi Yesaya dapat kita baca dan renungkan dalam konteks itu. Sukacita, karena apa? Karena Allah yang memberikan kehidupan baru kepada kita. Allah akan menciptakan langit dan bumi baru dengan suasana baru tanpa mengingat-ingat apa yang sudah berlalu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini yang kerap kali tidak mudah kita lakukan. Betapa mudahnya kita sebagai manusia itu selalu mengingat-ingat apa yang sudah terjadi, bahkan hal-hal yang tidak baik, yang buruk, dan kemudian membuat kita menjadi orang yang gelisah, yang marah, yang kecewa, karena apa yang sudah terjadi yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk menatap masa depan dengan cara pandang yang positif. Kitab Nabi Yesaya yang diwartakan kepada kita pada hari ini membantu kita untuk mendasari kehidupan yang positif seperti itu. Allah sendiri yang berjanji bahwa akan memberikan suasana baru kehidupan itu, menciptakan langit dan bumi baru dengan suasana baru yang lama tak lagi diingat-ingat, apalagi yang jahat, yang buruk, yang mendatangkan pengalaman-pengalaman negatif. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagai orang yang beriman, bahkan apapun agama dan kepercayaan seseorang, memang kita dipanggil untuk selalu mengandalkan kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengandalkan kekuatan Allah, maka yang ada adalah hal-hal yang positif. Hal yang positif itu bukan karena pikiran-pikiran manusiawi kita belaka, tetapi karena anugerah yang dilimpahkan Tuhan yang Maha Esa di dalam kehidupan kita. Itu juga yang dialami oleh pegawai istana yang diwartakan dalam Injil pada hari ini, yang dengan keadaan negatif karena anaknya sakit keras dan hampir mati, lalu datang kepada Yesus, dan Yesus menyembuhkan anak itu. Tidak harus dengan bertemu, tetapi ada penyembuhan jarak jauh. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa yang diwartakan di dalam Injil sebetulnya memberi inspirasi kepada kita bahwa kita sebetulnya dipanggil untuk selalu saling menopang, bahkan kendati dengan jarak yang jauh, yang terpisah, tapi doa-doa yang kita persembahkan kepada Allah untuk segala hal yang baik, yang positif, itu bisa menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Inilah salah satu makna yang dapat kita renungkan, pertama-tama berdasarkan bacaan yang pertama dan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu menaruh pengharapan yang positif untuk masa depan kehidupan kita. Langit baru, bumi baru, itulah masa depan kehidupan kita. Tentu masa depan kehidupan itu bukan soal nanti, tapi juga hari ini. Ketika hari ini kita terus mengembangkan pikiran-pikiran positif, bukan kemarahan, bukan kekecewaan, bukan kekhawatiran, tetapi yang positif, lalu kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati. Tindakan-tindakan menjadi buah pikiran positif, juga tindakan-tindakan yang positif.
Salah satunya ketika kita terus-menerus mengupayakan kerukunan, perdamaian, persaudaraan di antara kita. Perbedaan bukan menjadi hambatan dan halangan, melainkan menjadi kesempatan untuk saling menghargai, menghormati. Ini yang saat ini secara sosial politik menjadi luntur di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Luntur dalam arti ada orang-orang tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu yang terus menyuarakan hal-hal yang negatif dalam situasi sosial politik kita. Dan suara-suara negatif itu tidak akan menambah kebaikan apapun selain justru merusak dan membuat gaduh suasana damai sejahtera. Ini bukan damai sejahtera yang palsu, ini nyata. Di tingkat akar rumput masyarakat kita hidup rukun damai. Itu saya alami terus menerus setiap saat. Dan mereka tidak terpengaruh dengan provokasi-provokasi negatif itu. Namun demikian, hal-hal yang negatif itu bisa merusak suasana kebatinan secara sosial dalam kehidupan kita bersama. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk terus setia mengembangkan hidup beriman kita dalam cara pandang yang positif, karena pengharapan yang kita taruh hanya pada Tuhan, sumber kebahagiaan kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Papa Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.